Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gatot Satria Yuda sebagai perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan exception handling yang ada pada Java. Di kelompok kami terdapat Ega Yursal Satraji, Febrian Faik Putra, Iman Satria, Laude M. Rasya Taufan, dan Pramudia Ananda Krishna. Apa itu exception handling? Exception handling merupakan mekanisme yang paling diperlukan dalam menangani error yang terjadi pada saat runtime, yaitu program berjalan atau yang lebih dikenal sebagai sebutan runtime error. Apa saja tipe exception? Ah, Tipe exception ada dua. Yang pertama ada user-defined exception, yang merupakan exception khusus yang dibuat oleh developer untuk menangani kondisi kesalahan tertentu dalam program yang dia buat. Yang kedua ada built-in exception, yang merupakan exception yang sudah ada dalam library Java. Exception ini sesuai untuk menjelaskan suatu situasi error yang ada. Apa saja contoh-contoh built-in exception? Beberapa contoh built-in exception, antara lain yang pertama adalah null pointer exception, di mana exception ini digunakan ketika mengakses objek yang kosong atau null. Yang kedua ada array index of bound exception, yang digunakan ketika mengakses indeks array yang di luar jangkauan, seperti di bawah atau di atas ukuran indeks dari array yang ada. Tidak ada number format exception, di mana exception ini digunakan ketika suatu method tidak dapat mengubah string menjadi format numerik. Misalnya mengubah string kosong ke format numerik maupun mengubah string yang terdapat abjad di dalamnya. Yang keempat ada arithmetic exception yang digunakan untuk perhitungan aritmatika. Misalkan sebuah integer atau float dibagi dengan angka 0. Yang kelima ada illegal argument exception yang digunakan ketika suatu method dipanggil dengan parameter yang berbeda. Misal method dengan parameter integer dipanggil dengan parameter string. Yang keenam ada file not found exception, di mana exception ini digunakan ketika file yang akan diakses tidak bisa diakses atau dibuka. Yang selanjutnya ada try catch block. Pernyataan try berfungsi untuk menentukan blok kode yang akan diuji kesalahannya saat sedang dieksekusi. Sedangkan pernyataan catch berfungsi untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika terjadi kesalahan pada blok try. Untuk selanjutnya ada keyword throw. Secara eksplisit, exception bisa dilempar atau di-throw oleh suatu program. Throw dapat digunakan untuk melempar check dan uncheck exception. Keyword throw mempunyai fungsi utama untuk melemparkan exception khusus. Untuk selanjutnya ada keyword throws. Keyword throws digunakan hanya untuk uncheck exception. Throws digunakan oleh method yang tidak menangani eksepsi sendiri sehingga eksepsi dilempar keluar method, di mana semua kemungkinan di exception yang terjadi harus didaftar di deklarasi method. Yang selanjutnya ada keyword finally. Keyword finally digunakan untuk menempatkan kode-kode program yang pasti akan selalu dieksekusi baik terjadi atau tidak terjadi eksepsi pada blok try catch. Yang terakhir ada perbedaan check dan uncheck exception. Untuk check exception, mempunyai ciri-ciri harus ditangkap atau dideklarasikan dalam blok method. Jika tidak, compiler akan memberikan pesan kesalahan. Contoh exception-nya seperti file not found exception, input-output exception, atau SQL exception. Dan yang kedua ada uncheck exception yang mempunyai ciri-ciri tidak perlu ditangkap atau dideklarasikan. Jika kita tidak menanganinya atau mendeklarasikan, program tersebut tidak akan memberikan pesan kesalahan kompilasi. Contoh uncheck exception antara lain ada array index of word exception, null pointer exception, arithmetic exception, dan illegal argument exception. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh soal dari untuk yang soal pertama adalah ketika kita akan membuat sebuah program sederhana untuk menghitung hasil dari dua bilangan bulat yang dimasukkan oleh pengguna. Namun kita akan menangani kasus di mana pembagian dengan nol terjadi yang akan menghasilkan arithmetic exception. Di sini saya sudah mempunyai codingan tentang dari soal tersebut. Di, di sini saya menempatkan scan untuk
menerima input dari user, yaitu scan untuk input pembilang dan penyebut. Dan di sini ada metode try catch. Untuk try-nya saya isi dengan hasil bagi, sama dengan memanggil metode pembilang penyebut, memanggil metode bagi, dan akan menampilkan hasil pembagian. Di mana saya juga menempatkan print error message menggunakan arithmetic exception pada block catch. Di sini saya juga memiliki metode bagi, di mana metode tersebut mempunyai seleksi kondisi jika penyebut sama dengan nol, maka metode tersebut akan melemparkan arithmetic exception pembagian dengan nol tidak diizinkan. Jika tidak, program akan mengembalikan pembilang dibagi penyebut. Jika kita run, ketika saya mau masukkan pembilang 14 dan penyebut 2, maka program akan menampilkan hasil pembagian 7. Namun, jika saya lakukan pembagian dengan 0, maka program akan menampilkan error message yang ada pada arithmetic exception, yaitu pembagian dengan 0 tidak diizinkan. Soal yang kedua, sebuah sistem pemesanan produk memungkinkan pengguna untuk memesan produk tertentu dengan jumlah tertentu. Namun, jika pengguna memasukkan jumlah produk yang tidak valid, misalkan jumlah negatif atau 0, sistem akan menimbulkan illegal argument exception. Untuk soal ini, saya sudah mempunyai program Java, yaitu sistem pemesanan yang mempunyai scan untuk menerima input pengguna. Lalu ada block try catch, di mana pada block try akan memanggil metode pesan produk dengan parameter nama produk dan jumlah produk. Dan pada block try akan memprint pemesanan berhasil jika metode berhasil dijalankan. Sebaliknya, jika metode tidak berhasil dijalankan, maka program akan memanggil illegal argument exception dan menampilkan error dan message dari error tersebut. Di sini saya juga punya metode pesan produk, di mana ada seleksi kondisi jika jumlah kurang dari sama dengan 0, maka program akan men-throw illegal argument exception jumlah produk harus lebih dari 0. Jika tidak, sistem akan menampilkan pesan yaitu memproses pemesanan untuk jumlah unit dan nama unit. Sebagai contoh, jika di run, jika saya memasukkan nama produk, misal air mineral dan buah, program akan menampilkan output yaitu pemesanan berhasil. Jika saya menginput negatif 3, program akan menampilkan pesan error yaitu jumlah produk harus lebih dari 0. Soal yang ketiga, sebuah sistem pembayaran menerima input jumlah pembayaran dari pengguna. Jumlah pembayaran itu harus dikonversi ke dalam bentuk numerik untuk diolah lebih lanjut. Namun, jika input yang dimaksudkan pengguna tidak valid, misalnya bukan angka, sistem akan menangani number format exception. Di sini saya sudah memulai programnya. Yang pertama, program ini akan menerima input dari pengguna sebagai, lalu program akan mencoba menjalankan try catch block, di mana dalam block try, program akan menyimpan jumlah pembayaran yang sudah dikonversi pada metode konversi ke double dengan parameter string inputnya, di mana metode konversi ke double merupakan pengonversian input yang string menggunakan parse double ke tipe data double. Jika metode konversi ke double gagal, maka blockage akan menampilkan pesan error menggunakan number format exception. Ketika program ini saya jalankan, jika saya memasukkan jumlah pembayaran yang dimasukkan sudah dikonversi ke double.
Namun jika saya menginputkan dengan lurus, maka program akan menampilkan error message. Dan juga ketika saya menginput string kosong. Untuk soal yang keempat, sebuah sistem manajemen pengguna menyimpan informasi tentang pengguna, masuk nama pengguna dan umur. Namun terdapat kasus di mana pengguna tidak memiliki informasi umur yang disimpan. Buatlah program yang akan menangani kasus tersebut menggunakan null pointer exception. Di sini saya sudah memiliki program bernama manajemen pengguna, di mana saya sudah mengaset objek pengguna satu dan pengguna dua. Di mana pengguna satu mempunyai nama Satria dengan umur 19, namun pengguna 2 mempunyai nama Febri dengan umur 0. Dalam blok try catch pada program ini, sistem akan menampilkan informasi pengguna menggunakan memanggil metode get nama dan get umur pada kelas pengguna. Jika saya jalankan program ini, maka informasi pengguna satu akan tampil, namun informasi pengguna 2 pada get umur dikarenakan umurnya adalah 0 akan menampilkan error message, yaitu informasi pengguna tidak lengkap. Untuk soal yang kelima, sebuah sistem login memerlukan pengguna untuk memasukkan username dan password. Namun, jika username atau password yang dimaksudkan tidak valid, sistem akan memberikan sebuah exception. Di sini, pada program yang saya membuat class exception baru, yaitu username not found exception dan password invalid exception, yang mengextend exception. Pada main, saya membuat private static string username dan password yang menyimpan user dan password dalam sebuah array. Dan di sini saya membuat input yang akan menerima dari user. Lalu input tersebut akan dimasukkan pada blok try catch, yaitu memanggil metode login dengan tipe data username dan password, yaitu inputan dari user, di mana metode login memiliki parameter string username dan string password yang throw username not found exception dan password invalid exception. Di mana pada metode login saya memiliki pengecekan pada username. Jika username equals dengan user, maka user found sama dengan true. Jika tidak, maka program akan men-throw username not found exception dengan message username tidak ditemukan. Ada selanjutnya, jika username-nya betul, maka program akan mengecek lagi. Dan jika passwordnya salah, passwordnya tidak sama dengan password yang ada pada array, program akan men-throw password invalid exception dengan message password tidak aktif. Sebagai contoh, pada username dan password yang sudah saya buat, yaitu user 1, password 1, jika saya input user 1 dan password 1, maka program akan menampilkan login berhasil dan menampilkan pesan yang ada blok finally program selesai. Lalu jika saya menginput salah, misalnya user 1 dan password 2, maka program akan menampilkan error message password tidak valid. Dan program tetap akan menampilkan message program selesai, karena dia ada di blok finally. Ketika saya menginput user salah, seperti user 3, password 1, maka program akan menampilkan error message username tidak ditemukan. Jika saya menginput string kosong, program juga akan menampilkan error message username tidak ditemukan.
Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf tentang materi exception handling ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.